Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Insya Allah akan sedikit menambah wawasan kita dalam dunia internet marketing, khususnya tentang Facebook marketing. Perkenalkan, saya Muhammad Mufti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dasar Facebook marketing, yaitu bagaimana membangun sebuah bisnis online dengan income ratusan juta rupiah per bulannya. Sebelum kita bahas terlalu jauh tentang Facebook marketing, ada satu hal yang sangat penting untuk kita bahas di awal pembahasan materi ini, yaitu mencari peluang bisnis online. Bicara bisnis online, tentu yang kita cari adalah sebuah profit untuk pendapatan atau penghasilan. Nah, tentunya kita harus tahu dari mana saja sumber pendapatan kita, dan ini biasa kita kenal dengan source of income. Nah, kita bisa memulai dengan menjual produk orang lain. Bisa berupa barang ataupun jasa, bisa berupa produk fisik ataupun digital. Dan ini biasa kita kenal dengan affiliate marketing. Contoh sederhana ketika kita punya rekan atau teman yang memiliki sebuah produk, misalkan baju muslimah atau tas rajut, atau barangkali yang berupa jasa. Ya, kita memiliki teman yang mempunyai mesin cetak. Nah, kita bisa memposisikan diri untuk menjadi makelar, ya, makelar percetakan. Nah, ini adalah salah satu sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan untuk kita pasarkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah menjual produk sendiri. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Contoh sederhana berupa barang, kita mempunyai kemampuan untuk membuat kue misalkan, atau membuat aksesoris dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita mempunyai keahlian membuat desain, misalkan desain logo, desain website, dan lain sebagainya. Ini juga salah satu dari sumber pendapatan yang bisa kita jual melalui Facebook. Nah, yang terpenting adalah dua sumber pendapatan ini tidak akan mungkin bisa menghasilkan sebuah income atau penghasilan jika tidak dikombinasikan dengan cara promosi atau traffic generation. Secara global, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan website atau blog yang nantinya kita SEO-kan, dengan harapan nantinya ketika kita memiliki sebuah website tersebut akan tampil di halaman awal Google dengan keyword tertentu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa optimalkan cara promosi kita dengan menggunakan sosial media. Bisa menggunakan Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dua cara promosi ini adalah sebagian yang saya ambil, tidak secara keseluruhan, ya, hanya sebagian saja yang familiar. Mari kita analisis mana yang lebih efektif dan efisien, apakah memasarkan produk orang lain atau kita memasarkan produk milik kita sendiri. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Mari kita lihat. Menjual produk orang lain yang berupa barang ataupun jasa memiliki kelebihan pertama adalah kita tidak perlu campur tangan masalah produksi. Kemudian Anda cukup fokus pemasaran saja, karena produksi sudah dihandle oleh orang lain. Nah, karena sudah dihandle orang lain, biasanya modalnya kecil, sehingga resikonya kecil dan biasanya hasilnya lebih optimal. Kemudian biasanya tidak perlu stok produk, dan tentunya ini tergantung negosiasi atau persyaratan dari pihak produsen. Kemudian yang selanjutnya, kelemahannya adalah produk yang bagus sulit dicari dan stoknya biasanya terbatas. Ini yang biasa kita temukan, barangkali kita sudah melihat sebuah potensi produk yang bagus, kemudian kita optimalkan dengan Facebook marketing. Ternyata ketika suatu saat kita kebanjiran order, dan kita order ternyata stoknya tidak ada. Nah, ini perlu kita antisipasi di awal agar nantinya kerja keras kita dalam membangun sebuah bisnis online tidak sia-sia. Kemudian yang selanjutnya adalah menjual produk sendiri. Menjual produk sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah bisa berjualan sesuai dengan hobi, minat kita, atau skill yang kita miliki. Contoh, profesi saya dulu adalah seorang desainer grafis. Saya menjual jasa saya menjual jasa membuat logo, membuat desain website, brosur, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya bisa kita sesuaikan dengan keahlian yang kita miliki. Kemudian kelemahannya adalah ribet ngurus masalah produksi sekaligus marketing. Ya, untuk meledakkan sebuah penjualan produk, kita butuh strategi marketing yang cukup bagus, butuh strategi marketing yang sangat-sangat brilian, sangat cerdas. Ya, ini saja cukup menyita waktu kita.
Apalagi kalau ditambah dengan masalah produksi, tentu bisa jadi fokus kita akan pecah terhadap dua hal, terhadap produksi dan juga terhadap marketing. Nah, jangan sampai kita yang baru memulai sebuah bisnis pecah konsentrasi, ngurusi produksi sekaligus ngurusi marketing. Kalau bisa, serahkan produksi kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya butuh tempat yang cukup luas untuk produksi dan untuk stok produk dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan yang lain adalah biasanya modal besar. Karena modalnya besar, risiko kegagalan cukup tinggi. Bisa jadi produknya tidak laku, kesalahan manajemen karyawan, kesalahan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sulit menerapkan sistem reseller atau keagenan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Jika boleh saya sarankan, cara termudah memulai bisnis online adalah menjadi seorang affiliate marketer. Di awal pembahasan materi ini sudah saya sampaikan bahwa affiliate marketing adalah suatu usaha memasarkan produk orang lain. Tahapannya adalah yang pertama, kita mempelajari apa itu affiliate marketing, terus kemudian kita mulai melakukan riset produk dan riset pasar. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan di awal sebelum kita memulai sebuah bisnis online, karena bisa jadi ketika kita salah melakukan riset produk dan riset pasar, maka hasilnya akan fatal sekali. Ketika kita memasarkan produk, maka yang bisa kita jual sebaiknya adalah produk-produk yang memang dibutuhkan masyarakat, tetapi ketersediaannya di pasar sangat terbatas. Ya, misalkan ada krim pemutih atau lulur atau produk-produk lainnya yang kira-kira sangat dibutuhkan masyarakat tetapi tidak mudah ditemui di pasar lokal, di supermarket, di toko-toko dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai kita salah melakukan riset. Ya. Ketika kita salah melakukan riset produk ataupun salah melakukan riset pasar, maka yang terjadi bisa jadi kita akan gagal. Contoh sederhana, jangan sampai kita memasarkan produk yang sebetulnya sudah banyak dijual di pasaran, tetapi kita tetap jual saja dengan cara online. Tentunya bisa jadi nanti produk kita tidak laku karena orang mudah menemukannya di toko terdekat. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan optimasi melalui pemasaran Facebook. Nah, saran saya fokuslah terhadap satu jenis produk dan satu cara promosi. Misalkan Anda sudah mantap untuk memasarkan satu produk herbal khusus wanita, maka fokuslah terhadap produk tersebut, pasarkan melalui Facebook. Jangan kemudian Anda belum merasakan kestabilan dalam bisnis Anda, ternyata Anda sudah tergoda untuk memasarkannya via website. Nah, ini tentunya akan merusak fokus Anda. Bukannya tidak boleh memasarkan via website, tetapi akan lebih bagus Anda stabilkan dulu omset Anda melalui Facebook. Ketika sudah berhasil stabil, maka Anda boleh membangun via website. Kecuali website itu hanya sebuah sarana saja untuk meyakinkan customer. Ini Anda bisa bangun tanpa kemudian mengoptimalkan website tersebut. Kemudian yang terpenting adalah tahap riset produk, ya, sebelum kita mempromosikan produk kita. Ada tahap riset produk dan ini sangat berisiko sekali. Salah melakukan riset maka Anda bisa gagal. Nah, tahapan ini bisa Anda lewati, bisa Anda lompati. Ada satu pepatah yang menyebutkan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi ada yang lebih tepat, pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, jika Anda ingin melewati tahapan ini, Anda juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya, Anda tinggal melihat produk yang sudah sukses dipasarkan orang dan banyak orang yang berminat memasarkannya. Apa saja syarat produk yang bisa kita pasarkan? Yang pertama adalah jelas, ketika kita beragama Islam, maka produknya halal, syar'i dan bermanfaat. Ini tidak perlu kita perdebatkan. Bisa jadi produknya halal tetapi hukum menjualnya masih dalam perdebatan atau kurang syar'i. Nah, silakan Anda bisa mengkaji, tanyakan kepada ustadz, ya, bagaimana hukum menjual sesuatu yang dikategorikan barang syubhat. Misalkan contohnya secara hukumnya produknya halal, ya, misalkan kaos dan celana, tetapi bagaimana hukum menjual itu kepada perempuan misalkan, ya, barangkali berpotensi baju-baju tersebut dipakai mereka di luar rumah. Nah, tentunya ini akan sangat butuh suatu kajian tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah
Kalau bisa, kita pasarkan produk-produk yang memang bermanfaat dan dibutuhkan orang. Apakah ada produk yang tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan? Tentu banyak, ya, yaitu produk yang mengajarkan gaya hidup hedonisme misalkan, gaya hidup glamor dan lain sebagainya. Akan sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain apabila kita memasarkan produk-produk yang memberikan nilai tambah bagi mereka, misalkan produk kesehatan, produk perawatan tubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau bisa carilah sebuah bisnis yang murni penjualan produk 100%, bukan bisnis perekrutan, ya. Karena banyak sekali dalam tanda petik bisnis yang mereka mengaku bahwa, mengklaim bahwa bisnis mereka adalah murni bisnis, padahal bisnisnya adalah perekrutan. Mereka gencar sekali menawarkan untuk bergabung menjadi anggota, menjadi member. Dari mana penghasilan mereka? Mereka dibayar dari banyaknya orang yang bergabung. Ya, itulah bisnis mereka. Setiap ada satu orang yang bergabung, maka mereka akan mendapatkan penghasilan. Maka hindarilah bisnis semacam ini. Carilah bisnis yang murni penjualan produk 100%. Kemudian cari juga ya modalnya kecil, kemudian risikonya kecil dan memberikan potensi keuntungan yang besar. Ini juga banyak bisa kita temui di pasaran. Selanjutnya, carilah bisnis yang produknya kira-kira bisa menjangkau seluruh dunia. Ini biasanya produknya kecil dan padat, bukan berupa cairan. Tidak kemudian kita memasarkan lemari yang ukurannya cukup besar atau kasur dan lain sebagainya. Selanjutnya, produknya unik dan nyata dibutuhkan banyak orang. Sifatnya habis pakai dan ada potensi repeat order. Ini juga perlu kita antisipasi di awal, ya. Kita perlu pertimbangkan produk yang akan kita pasarkan. Produknya memang benar-benar unik dan nyata. Artinya tidak banyak tersedia di pasar, tetapi dibutuhkan banyak orang. Sifatnya habis pakai dan ada potensi repeat order. Artinya ketika mereka membeli produk kita, kemudian karena butuh, ketika habis mereka akan beli lagi. Kemudian selanjutnya carilah bisnis yang ada pelatihan online maupun offline-nya, full support system. Ini penting untuk kita pertimbangkan di awal, karena ketika kita suatu saat mengalami kesulitan dalam menjual suatu produk, kita bisa tanyakan melalui pelatihan tersebut. Selanjutnya, syarat yang penting untuk kita pertimbangkan adalah target pasar spesifik dan luas. Saya sarankan Anda bisa membidik target pasar perempuan. Selain dari karakter mereka yang hobi belanja, mereka juga sangat mudah kita pengaruhi dari sisi emosional. Ada teknik closing yang sangat manjur sekali untuk kita praktekkan hanya untuk perempuan saja, tapi akan sangat kesulitan jika kita praktekkan kepada pasar laki-laki. Lagi pula, jumlah persentase penduduk perempuan jauh lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dimanapun, baik sebagai bisnis utama atau bisnis sampingan. Ini untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan reseller kita. Karena tidak semua orang mereka akan menjadikan bisnis online itu sebagai bisnis utama. Rata-rata adalah pelakunya ibu rumah tangga yang hanya menjadikan bisnis online mereka adalah bisnis sampingan. Artinya carilah bisnis yang tidak harus dikerjakan full, ya, full standby dari pagi sampai sore. Carilah yang bisa dijadikan bisnis sampingan. Kemudian ada peluang pendapatan ratusan juta rupiah hingga tak terbatas dan bisa dihitung secara logis. Contoh sederhana, kita memilih sebuah produk yang keuntungan, ya, selisih dari harga agen dan harga konsumennya adalah misalkan 100.000. Kita mendapatkan keuntungan 100.000, maka ketika kita bisa menjual 1.000 produk dalam sebulan, maka yang kita akan dapatkan adalah 100 juta rupiah. Ini adalah perhitungan yang sangat logis dan sederhana. Kemudian yang terpenting ada aturan jelas dan adil dari produsen atau pelindungan bagi agen atau reseller. Ini juga insya Allah akan saya jelaskan di lain kesempatan. Kemudian bersistem autopilot sehingga bisa diwariskan. Ini sangat penting karena suatu saat jika kita memasang sebuah sistem, diharapkan bisnis tersebut akan tetap berjalan walaupun tanpa campur tangan kita sendiri. Kemudian yang terpenting adalah aman dijalankan dalam jangka panjang. Jangan sampai kita memilih sebuah produk atau sebuah bisnis yang hanya booming sesaat saja, yang hanya musiman. Lalu kemudian kenapa saya sarankan dengan menggunakan Facebook? Karena pertama penggunanya luas, mudah dijangkau. Dari pasar menengah hingga pasar kalangan atas, mereka sudah mengenal Facebook.
Dari anak SD hingga profesor, mereka menggunakan Facebook. Saat ini penggunanya di Indonesia mencapai 60 juta lebih. Sedangkan di dunia hampir mencapai 2 miliar. Nah, ini tentunya potensi pasar yang sangat luar biasa. Kemudian mudah dilakukan siapapun. Artinya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa penggunanya sangat luas dan bisa dilakukan siapapun. Bahkan kalangan orang-orang yang tidak mempunyai basis latar belakang pendidikan, mereka bisa dan terbiasa menggunakan Facebook. Biaya hemat bahkan gratis. Kita bisa mengoptimalkan Facebook dengan cara gratisan. Kemudian mudah membidik target pasar. Misalkan kita sudah mantap memasarkan suatu produk khusus perempuan misalkan, maka kita bisa membidik target pasar perempuan dengan spesifik dari umur tertentu, lokasi tertentu, pekerjaan tertentu, pendidikan tertentu. Sangat-sangat mungkin dan mudah untuk kita bidik. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan Facebook, tidak bisa dengan website. Kemudian selanjutnya, sistem bekerja untuk kita. Bagaimana kita bekerja cerdas. Artinya ketika kita sudah kewalahan order, kebanjiran order, kita cukup merekrut satu admin atau karyawan yang khusus sebagai customer service. Kita tidak perlu merekrut satu tenaga marketing. Ya, ini adalah suatu penghematan bagi kita. Apa syarat untuk bisa berbisnis online? Jika Anda sudah bisa mengoperasikan handphone, minimal SMS dan mengangkat telepon, serta terbiasa bermain dengan Facebook, maka Anda sudah bisa menghasilkan uang dari internet. Ya, itu saja. Nah, ini merupakan sebuah contoh produk habis pakai, unik dan bermanfaat, pasar spesifik dan luas. Ada krim pemutih misalkan, ada makanan ringan, ada sabun pemutih, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin masih banyak kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.